bisa dibilang kuda hitam lah Remitix ini. Saya baca di beberapa artikel tuh banyak yang menyebut Remitix itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya di Jagongan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ya. Semoga lancar sampai hari raya Idul Fitri dan semoga puasa tidak menghalangi kita untuk tetap produktif ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, hari ini saya mau membagikan beberapa informasi terkait dengan Pi Network, teman-teman. Nah, untuk hari ini tuh saya mencoba untuk membandingkan antara Shiba Inu, Pi Network dengan Remitix ya, teman-teman ya, atau RTX. Ya, ini hanya saya bersifat membandingkan secara objektif dari beberapa artikel juga, karena Shiba Inu dan Remitix ini juga cukup fenomenal, teman-teman. Beberapa hari kebelakangan ini tuh informasinya cukup fenomenal. Jadi saya coba membandingkan antara Shiba Inu, Pi Network dan Remitix ya, atau RTX. Jadi saat ini tuh Shiba Inu dan Pi Network masih berjuang membuktikan kegunaannya di dunia nyata, teman-teman. Remitix semakin menarik perhatian dengan solusi Pi-Fi-nya, teman-teman, serta keberhasilan presale yang telah menembus 13,8 juta dolar. Dengan 518 juta token terjual pada harga 0,0734 dolar, teman-teman. Semakin banyak investor yang membandingkan Shiba Inu, Pi Network, dan RTX ya, untuk menentukan aset mana yang berpotensi menjadi pilihan terbaik di masa depan. Shiba Inu itu sempat mencuri perhatian pada tahun 2022 ya, teman-teman ya, dengan lonjakan harga yang luar biasa. Dan kalau nggak salah tuh waktu itu pernah ada orang Jepang, office buy dari Jepang itu investasi di Shiba Inu. Kalau nggak salah itu cuannya itu kalau dirupiahin tuh sampai 8 triliun, teman-teman. Nah, akhirnya juga itu sedikit bermasalah dalam mencairkannya ya, karena nilainya yang terlalu besar. Karena waktu itu memang lonjakan harga dari Shiba Inu itu luar biasa. Jadi banyaklah yang investor tuh mendadak kaya waktu itu, teman-teman, yang investasi di Shiba Inu. Nah, saat ini Shiba Inu tuh masih bertahan dalam jajaran 20 besar berdasarkan market cap ya, teman-teman ya. Tetapi belum menembus dominasi kripto papan atas seperti Bitcoin dan Ethereum. Faktor utama yang mendukung prediksi harga Shiba Inu di 2025 dan potensi kenaikan adalah perkembangan dalam ekosistemnya ya, teman-teman ya. Dengan adanya mekanisme token burning serta peluncuran Shibarium itu mempercepat transaksi, teman-teman. Banyak yang percaya bahwa Shiba Inu itu masih memiliki peluang untuk kembali meroket. Nah, menurut prediksi dari Changelly, saya kutip dari Changelly ya, harga Shiba Inu itu bisa mencapai 0,000003 dolar pada 2025, teman-teman, jika momentum positif berlanjut ya. Namun tantangan besar tetap ada, terutama dari meme coin lain dan ketidakpastian kondisi keekonomi global. Nah, tanpa utilitas yang jelas di dunia nyata, Shiba Inu tuh masih terus harus berjuang keras dan membuktikan dirinya lebih dari sekedar token berbasis komunitas, teman-teman. Pi Network muncul dengan konsep mobile mining, memungkinkan pengguna untuk menambang koin hanya dengan menggunakan aplikasi ponsel. Nah, jadi Pi Network itu hadir cukup fenomenal juga. Kemudian itu cukup mengancam Shiba Inu lah dalam kehadirannya ya. Nah, ini tuh menarik perhatian jutaan pengguna, menciptakan komunitas yang besar juga. Nah, sebelumnya kan komunitas Shiba Inu itu sangat besar, teman-teman. Nah, akhirnya muncul Pi Network dan komunitasnya juga besar, jadi cukup
cukup mengancam lah untuk eksistensi Shiba Inu. Nah, berdasarkan analisis dari bitdegree.org, jika Pi Network akhirnya terhubung ke exchange besar, lonjakan harga dan kapitalisasi pasar itu yang signifikan bisa terjadi, teman-teman. Banyak banyak juga ya di artikel tuh saya baca kalau investor itu optimis kalau P itu bisa mencapai market cap di 13,8 miliar, teman-teman, jika berhasil dikembangkan menjadi ekonomi digital yang fungsional. Nah, sekarang kan posisi ada di nomor 12, teman-teman. Sempat kemarin turun di 13, sekarang naik lagi di posisi 12. Itu market cap-nya itu 10 miliar ya, 10, sekian miliar lah. Nah, jadi kalau misal mampu menembus market cap 13,8 miliar dolar, itu kemungkinan ada di posisi 9, teman-teman. Nah, itu sangat 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 terukur lah ya, sangat sangat bisa untuk dicapai, nggak muluk-muluk gitu ya. Tapi itu skeptisisme tentang Pi Network itu tetap tinggi sih, teman-teman. Ya masih banyak orang-orang yang skeptis lah terhadap Pi Network gitu ya. Nah, jika pengembangnya mampu mengonversi basis pengguna besar menjadi ekosistem yang aktif dan produktif, maka masa depan Pi Network dan prospek Remitix di pasar kripto itu bisa semakin menjanjikan, teman-teman. Berbeda dengan Shiba Inu dan Pi Network ya, Remitix itu hadir dengan konsep inovatif yang berfokus pada teknologi PFI, teman-teman, atau Payment and Finance. Solusi ini tuh bertujuan untuk mengintegrasi kripto ke dalam sistem pembayaran global yang lebih cepat dan efisien. Remitix telah mengumpulkan dana lebih dari 13,8 juta dolar dalam pre-sale, teman-teman, dengan 518 juta token terjual pada harga 0,074 dolar. Hal ini menunjukkan minat investor yang kuat terhadap proyek ini ya, terhadap Remitix ya. Bisa dibilang kuda hitam lah Remitix ini. Saya baca di beberapa artikel tuh banyak yang menyebut Remitix itu bisa menjadi alternatif dan untuk kripto masa depan ya. Bisa dibilang koin kuda hitam, teman-teman. Dibandingkan dengan Shiba Inu dan Pi Network ya, yang masih mencari pijakan, itu Remitix itu menawarkan manfaat dunia nyata yang lebih jelas, menjadikannya pesaing kuat di tahun 2025. Nah, jadi konsep ini menurut bitdegree ya tadi ya, teman-teman ya, yang saya kutip dari bitdegree. Menurut bitdegree itu konsep dari Remitix itu lebih nyata lah gitu. Jadi istilahnya tuh konsepnya itu dia lebih lebih nyata dan lebih menjanjikan, teman-teman. Nah, itu yang disampaikan oleh bitdegree untuk Remitix. Nah, untuk teman-teman gimana nih? Apakah Pi Network mampu untuk bertahan, bisa melawan Shiba Inu dan Remitix, atau justru akan tertinggal? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, sebenarnya Pi Network ini kan bukan tergolong koin meme ya, bukan tergolong koin meme, dan apa namanya, harganya juga sebenarnya nggak sebanding dengan Remitix dan Shiba Inu gitu. Tapi untuk komunitas tuh Remitix sama Shiba Inu tuh sama-sama kuat, teman-teman. Sama kayak Pi Network lah ya. Jadi kalau komunitas ini berjalan lancar, bisa sesuai roadmap, maka tidak tidak mustahil Remitix sama Shiba Inu ini akan lebih diadopsi secara massal daripada Pi Network, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kita lihat nanti sih, kita lihat nanti bagaimana roadmap dari Pi Network, Shiba Inu dan Remitix seperti apa 1 tahun ke depan lah ya. 1 tahun ke depan akan seperti apa, nanti akan baru kelihatan sih. Apalagi Pi Network nanti kita bisa lihat lebih cepat ya, di tanggal 14 kita lihat informasi apa yang akan di launching oleh core team ya. Semoga sesuatu yang positif dan semoga berdampak
positif untuk komunitas dan harga Pi Network, teman-teman. Oke teman-teman, untuk episode kali ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman ya. Biar channel ini tuh bisa semakin maju dan berkembang. Serta selalu bisa membagikan berita-berita terbaru buat teman-teman semua ya. Jagongan on wheel itu selalu hadir jam 18 setiap hari teman-teman. Jadi bisa subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar tidak ketinggalan untuk updatean terbaru dari Jagongan on wheel. Nggak bosan-bosan juga saya ngingetin teman-teman ya, kalau saya bukan financial advisor, saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca dan kemudian saya share di sini gitu. Saya sama sekali tidak ada niatan untuk mengajak teman-teman investasi di koin manapun, dan kalaupun teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya bagikan di sini, saya harap teman-teman tetap mengedepankan DIOR ya teman-teman ya. Do your own research agar teman-teman tuh bisa meminimalisir atau bahkan terhindar dari kerugian teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on wheel, di atas roda kita bercerita.